Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat fadilah, guru kita Bapak Ahmad Sabari beserta seluruh jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, katsiran thayyiban barakan fi. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, yang dalam rakaat pertama tadi disebut oleh Pak Imam kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau coba menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah padamu, tidak akan terhitung, saking banyaknya. Wabil khusus nikmat umur yang sekarang kita hadir di sini karena masih adanya ruh di badan kita. Kita tahu sama-sama kemarin sahabat kita jemaah Masjid Anas Bapak Sodik berpulang. Kenapa bukan kita? Pertanyaan gitu. Kok bukan saya yang stroke? Kok beliau tiba-tiba dipanggil? Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa idza. Jadikan itu pelajaran, nasihat pertama buat kita dengan adalah who's next? Siapa berikutnya? Nggak mungkin dalam 10 tahun ke depan gak ada yang meninggal, nggak mungkin. 7 anak semuanya umurnya 60 tahun, 70, 80 nggak mungkin. Pasti yang menyusul. Karena mati itu kepastian. Jadi kita pelajaran kita yang pertama adalah yuk sama-sama siap-siap untuk mati. Pas udah sekarang sedang ditanya dalam kubur, giliran kita kapan nanti. Pelajaran kedua hari ini saya dapat dari bacaannya Pak Ahmad Sabari, yai kita. Nabi Ibrahim itu contoh yang baik buat kita. Dalam rakaat pertama di akhir ketika mau ruku sempat dibaca sifat Nabi Ibrahim yang luar biasa. Beliau berdoa pada Allah. Doanya seperti faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim itu umatnya banyak, tapi yang ikut beliau sedikit karena kebanyakan penyembah berhala. Nah, beliau bilang sama Allah, ya Allah, siapa umatku yang ikut sama aku, dia golonganku. Tapi yang melanggar perintahku, bermaksiat padaku selaku Nabi, engkau kan maaf ampun ya Allah, maafin deh. Coba umatnya tidak dilaknat, tidak dimarahin, tapi dimintakan ampun. Sifat ini turun ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diundang dakwah ke satu kota kecamatan namanya Taif, yang undang anak muda. Sampai di sana ternyata tidak ada yang undang Nabi Muhammad untuk belajar Islam, untuk dakwah. Yang ada Nabi itu ditipukin Pak, pakai batu, bukit. Lalu Nabi berdoa sama Allah, Allahumma fir qaumi fa innahu qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini karena mereka kaum yang belum mengetahui. Jadi sama-sama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad punya sifat pemaaf. Sekarang kita baru beli motor 1 bulan
bulan nyicil motornya diambil ke malingnya bapak lalat lupa doain, ya Allah ampuni maling itu gitu. Apa bapak bilang biar mampus maling itu. Nah, jadi jauh Pak, kita nabi ke barat, kita ke timur. Makanya mari kita meneladani bagian paham ya. Kan kalau sholat kayak Abu Bakar gitu, kayak para sahabat paham yang dibaca apa gitu. Kalau gitu kan wow nih gitu doang. Paham, kayak beliau nangis tadi waktu rakaat kedua ya, karena doanya minta supaya keturunannya menjadi orang yang sholat. Beliau juga mungkin pesimis kali, bisa cucu anak cucu saya sholat gitu, makanya nangis. Jadi paham kita bahwa kita harus mencontoh Nabi itu, Nabi Ibrahim dengan sifat yang pertama pemaaf. Untuk itu maafkan saya karena saya masih dakwah di kursi nggak sopan ya. Ya dimaafkan Pak, dimaafkan kan? Maafkan ya. Saya soalnya masih pegel ankle-nya ya. Dan perlu di stroke ini. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Jadi kalau Bapak memaafkan, Bapak mengikuti sifat-sifat Nabi Ibrahim. Amin. Nah, pagi ini saya ingin membahas masalah doa. Sudah terhitung saya kalau mempelajari channel YouTube Masjid Anas, masalah doa itu sudah dibahas sampai 11 kali oleh 5 ustaz. Ya ada Ustaz Adi Afianto, ada Ustaz Ruli, ada Kiai kita membahas doa. Nah kali ini untuk saya membahas ada doa begini. Nabi Muhammad itu pernah mengajarkan sahabatnya sebuah doa yang bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan mohon perlindunganmu dari hati yang tidak khusyuk. 2. Wa min nafsin la tasba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. 3. Wa min du'ain atau wa min da'watin la yustajab laha, dan hamba memperlindunganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita tuh punya 4 kelemahan Pak, manusia ini. Manusia itu kadang-kadang punya ilmu tapi nggak sadar ilmunya nggak manfaat. Kedua, manusia itu punya hati tapi nggak sadar hatinya itu nggak khusyuk. Khusyuk itu artinya nggak tunduk pada Allah. Ketiga, manusia itu punya diri, punya jiwa, tapi nggak sadar jiwa itu nggak pernah puas, nggak qanaah, nggak terima apa yang Allah beri itu. Dan yang terakhir, manusia itu punya sering berdoa, tapi nggak sadar doanya itu ternyata nggak diterima Allah. Padahal Al-Quran bilang semua doa itu pasti diijabah. Kalau kamu berdoa, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah semua doa kalau mereka berdoa padaku. Berdoa biasa di pelaku, berdoalah padaku, pasti aku ijabah. Ada kepastian dari Allah, kalau kita berdoa pasti dijabah, pasti. Tapi Nabi ngajak kita doa begini, ya Allah, apa perlindunganmu dari doa yang tidak dijabah. Jadi ada ternyata dalam Islam ini doa yang tidak dijabah. Bagi kita yang sering berdoa tiap hari, waspada. Ibu capek-capek, ternyata nggak dijabah. Nah, yang mana doa yang nggak dijabah itu? Mari kita lihat. Pertama kita mesti ngerti dulu doa itu apa sih doa? Doa itu ada 2 unsur. Satu dari segi bahasanya, doa itu artinya memanggil, menyeru. Jadi kalau kita bilang bangun tidur nih, Allah, itu udah berdoa. Ngobrol-ngobrol, terus Masya Allah, yang bener loh, udah berdoa. Ini nyebut Allah saja, udah Allah, sudah berdoa. Yang kedua, doa itu sa'al, memohon, minta. Nah, dua-dua ini digabung aja pengertiannya. Jadi
Saya heran kalau ada orang Islam tidak pernah berdoa. Harus Pak berdoa itu, karena hukumnya wajib. Doa itu hukumnya wajib, merupakan perintah Allah. Bahkan Rasulullah pernah bilang, "Man lam yas'alallahu yaghdab alaih." Barang siapa yang gak pernah berdoa sama Allah, Allah marah sama dia, Allah murka sama dia. Coba, kan aneh. Bapak ketemu gak ada orang kaya bilang gini sama kita, minta sama gue, gak minta aku beri lu, gak minta gue aja, gak ada. Rata-rata orang kaya ini takut didatengin sama orang miskin, betul? Coba tes. Bapak datang ke rumah orang kaya jam 11 malam, ketemu gitu. Paling korden yang bukan, apa tuh paling mau utang, Bapak Chandra ngapain malam-malam gitu. Tapi kalau Allah bilang, siapa yang gak berdoa padaku, aku marah. Jadi doa itu hukumnya wajib dan merupakan perintah Allah. Dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 60 disebut begini, wa qala rabbukum, dan Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, nanti aku ijabah. Lalu Allah teruskan ayatnya, innal ladzina, sesungguhnya mereka atau orang-orang, la yastakbiruna min ibadati, yang menyombongkan diri dari ibadah padaku, nggak mau berdoa padaku, saya dahulu jahannam pada akhirin, aku akan masukkan dalam neraka jahanam secara terhina. Itu kata Allah dalam Quran surat 40 ayat 60. Dicek ya. Jadi Allah menyuruh kita, Allah mempromosikan berdoa padaku, aku kabulkan. Sesungguhnya orang yang gak mau berdoa padaku, 10 hari dia doa, yang sombong padaku, gak mau minta padaku, aku akan masukkan dalam neraka jahanam secara hina-hina. Cek ayatnya Pak. Jadi doa itu wajib. Karena doa itu wajib, kita bukan lagi main judi, main gambling. Yakin bahwa doa itu pasti dikabulin. Nah, sekarang berdasarkan hadis tadi, ada doa yang tidak dikabulin. Doa yang tidak didengar, la yasma', nggak didengar oleh Allah. Karena beberapa hal. Makanya pagi ini saya ingin menguraikan sebab-sebab doa kita tidak dikabulkan. Ada 5 sebab-sebab doa kita akan dikabulkan. Kalau Bapak berhasil menghindari diri dari 5 ini, insya Allah semua omongan Bapak itu kabul, Pak. Ya, gak ada lagi pertanyaan, kenapa ya kok nggak benar? Gak ada. Pokoknya tiap doa pasti dikabulin, asal menghindar dari 5 hal ini. Apa itu? Yang pertama, di dalam doa Bapak jangan ada unsur dosa dan unsur pemutusan silaturahim. Dalam doa jangan ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim. Misalnya begini, contohnya, Bapak punya tetangga jengkelin, terus berminta sama Allah, ya Allah matikan dia, saya nggak mau ketemu dia lagi. Kira-kira dosa apa? Dosa. Pertama itu, kedua, nggak mau ketemu dia lagi berarti memutuskan silaturahim. Bapak punya tetangga kayak gitu, lalu mencoba menghindar, pindah, nanti ketemu lagi kayak gitu. Memang itu ujian dari Allah. Jadi dalam doa kita pertama, jangan ada unsur dosa dan unsur memutuskan silaturahim. Rasulullah bersabda mengenai hal ini adalah, ma min muslimin yad'u bi du'a bi da'watin, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ismun, tidak ada dosa di dalamnya, wala qati'atur rahim, dan tidak ada putus silaturahim, illa a'tallaha biha, terkecuali Allah akan mengijabah doanya. Yang penting gak ada unsur dosa. Gak ada unsur dosa. Atau misalnya begini, Bapak tahu doa pengasihan nggak? Doa pelet. Tahu? Ada tetangga datang di emah janda, anaknya perempuan 2, anaknya perempuan itu cantik juga. Bapak pengen sama dia, makanya dalam doa Bapak apa? Nanya sama dukun-dukun, oh ya
Tahu doa jangan goyang nggak? Jangan goyang, ya. Doa apalagi itu. Nah itu doa semua. Menujunya kepada Allah sebenarnya, tapi yang doa itu bukan Allah. Siapa? Jin. Dosa itu tidak akan pernah dijabah. Kalau pun dijabah itu rihul qabul, yang dijabah setan. Jadi apa pengambil setan? Bukan susana ya, bukan pengambil setan. Ya. Jadi begitu. Pertama syaratnya doa itu sebabnya doa itu dikabul. Di dalam doa kita mengandung unsur dosa dan pemutusan silaturahim. Satu. Kedua, orang yang berdoa itu hendaknya menjaga diri dari makanan haram. Jadi kalau makanan kita haram, baik dalam zatnya maupun dalam pencariannya, kan haram itu dua. Satu dalam zatnya, artinya kita makan melanggar betul yang dilarang oleh Islam. Dalam Al-Quran memang hanya ada beberapa jenis makanan yang haram, tapi dalam hadis banyak. Dalam Al-Quran, "Hurimat alaikumul maitah wa dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla diharapkan kamu makan bangkai, darah babi dan hewan yang dipotong bukan sama Allah. Itu haram atas zatnya. Dan binatang-binatang lain yang dalam hadis disebut dua alam dan sebagainya, bertaring dan sebagainya. Makanya itu berdoa nggak dikabul. Kalau nggak sengaja gimana Ustaz? Sekali ya. Kalau nggak sengaja nyicip nambah lagi bukan nggak sengaja. Ya, doyan. Makanya Bapak kalau menemukan makanan yang subhan, jangan dimakan. Jalan-jalan jangan ke Hongkong. Jalan-jalan jangan ke Eropa yang jelas-jelas nggak ada makanan halal. Kenapa? Kepiting. Ini udah nanya teknis ini. Nanti kan bermukanya itu lain lagi urusannya. Honornya lain lagi Pak. Nah ini bukan ada. Gitu, jadi makanan haram. Nah Rasulullah pernah turun ayat mengenai makanan haram ini, perintah kepada semua Rasul, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, halal thayyiban. Jadi makan yang halal gitu. Ya. Lalu Rasulullah setelah menyebutkan ayat itu lalu menceritakan ada seorang pengembara bajunya rusuh, berantakan, lalu berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Lalu Rasulullah bilang, makanannya haram, bajunya haram. Bagaimana mau berdoanya? Nah, di situ hukumnya. Jadi kalau kita ada unsur haram, ya, maka tidak akan pernah didengar doanya oleh Allah. Juga haram dalam pencariannya. Ya. Ada seorang kepala rumah tangga bawa duit ke rumah. Istrinya tanya, dari mana ini duit itu? Lu diem aja, orang perempuan diem aja, yang penting makan. Oh jangan Pak. Ternyata kita habis malak, habis pungli, habis korupsi. Jangan bawa pulang. Barang siapa yang membawa pulang makanan haram ke rumah, sama dengan dia menaruh barang neraka jahanam dalam perut istri dan anaknya. Maksudnya apa? Bara api neraka jahanam itu sebagai tanda ketika mereka mati nanti di hari kiamat, malaikat azab cuma melihat doang. Nah, ada barang haram di perutnya. Sikat. Habis disikat. Yang dicari pulang siapa? Dia nyari barang haram itu. Kita kepala rumah tangga. Mana nih? Tanya sama istri kita. Laki lah mana? Laki saya nggak tahu di mana. Di mana? Iya Pak, di situ ada neraka Pak. Oh, udah neraka gitu. Jadi makin siksanya makin luas. Jangan pernah bawa makanan haram. Nah, mengenai teknisnya nanti ada lagi judulnya. Nah, yang hari ini ya ada lagi judulnya. Ya kalau mau panjang nanti doain saya. Gitu ya. Yang penting jangan bawa makanan haram. Sangat fatal akibatnya bagi doa-doa kita. Karena nanti kita anak-anak udah besar, kita mengawin segala macam gitu. Ya, pengen sukses acaranya, pengen apa, pengen doain supaya anak kita dapat cucu segala macam gitu. Yang pernah dikabul. Yang ada unsur darah haram itu terus sampai anak cucu kita itu. Nah, itu belajar dari yang satu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
Ada Nabi berseru, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoa pada Allah dalam keadaan Anda yakin akan dikabulkan. Jadi jangan berdoa tapi hatinya setengah-setengah. Hatinya nggak yakin, Pak. Dikabul nggak sih? Kayaknya enggak deh. Nggak usah doa, Pak. Udah diem aja udah mendingan. Ngeledek Allah. Jadi kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kamu sedangkan dalam hatimu yakin akan diijabah. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai dan main-main. Hati lalai itu maksudnya nggak fokus, Pak, nggak fokus. Jadi kalau doa tuh nggak paham artinya. Kalau hati yang main-main begini, maaf ya mungkin bapak-bapak ada yang merasakan ini ya. Saya minta maaf tadi. Kan tadi udah saya bilang, mesti pemaaf ya. Ada orang yang mencampur doa dengan lagu. Jangan. Kita aja minta maaf sama orang aja kalau pas sambil nyanyi, dimaafin nggak? Menurut Bapak ini doa atau lagu? Astagfirullah. Doa. Karena ini dalam doa atau lagu? Astagfirullah. Robban baroya. Doa apa lagu? Wahai Pak Rahmat, maafin saya. Dimaafin nggak? Hati-hati, jangan main-main. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan doa apa lagu? Itu beda kan? Enggak, itu B minor. Rabbana ya Rabbana Golamna anfusana. Nyanyi apa doa? Itu adat, Ustaz. Iya, makanya adat-adat yang kira-kira menjadikan doa kita tidak dikabul, tinggalkan. Doa sambil nyanyi. Ya, karena ada doa dalam Al-A'raf. Ad-darru'an wa khufyatan, ya kan? Wa durul jahri minal qauli, pelan-pelan, takut, harap-harap cemas gitu. Ya. Jadi itu yang dinamakan muqinun bil ijabah. Yakin akan diijabah, tapi hatinya fokus dan jangan dibuat-buat lagi. Kalau kita menyanyikan sesuatu untuk tujuan doa, itu kebiasaan agama lain. Coba Bapak cari di Google, Bang Google ya, kan nyanyinya Google ya. Cari kue bene santap misoran, bahasa Latin artinya. Artinya bernyanyi itu sama dengan berdoa, pahalanya berganda. Itu doktrinnya agama lain. Jadi mereka kalau bernyanyi itu sama dengan berdoa lipat ganda pahalanya. Kita enggak, kan tingkat doa kita bukan pakai perasaan, tapi pakai keyakinan. Muqinun bil ijabah, dan jangan main-mainin doa. Ya teksnya judulnya jangan dibikin puisi lah, Pak. Wah, itu Tuhan yang maha berkah. Dia pakai salingin belakangnya, jangan. Makanya biar selamat, ambil teks doa umum dari Quran dan hadis. Satu, kalaupun dia bisa ambil itu, ambil pakai bahasa sendiri. Ya Allah, keluarkan aku dari surga ini, ya Allah. Ya, yang penting jangan pernah dilakukan hatinya lalai. Doa tapi menghadapnya ke jalanan sehingga di rumah di ruang tamu ada orang lewat, orang dilihatin, berarti nggak fokus. Itu yang menyebabkan kita yang ketiga tidak diijabah. Yang keempat, janganlah doa yang kita ucapkan itu sifatnya ajar, tergesa-gesa. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang begini,
Yustajabu li ahadi minkum ma lam ya'jal. Akan dijabah doa dari kamu sekalian selama doa itu tidak tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa itu? Dia berkata begini, aku udah berdoa berkali-kali, tapi Allah belum ngabulin aku. Kan sering kan kita ngomong gitu, ya, udah doa berapa kali, kalau itu namanya ya, tergesa-gesa, nggak akan dikabulin. Jadi kalau bisa kita dalam hati pun jangan mikir begitu. Udah berdoa udah. Nah saya pernah bilang di sini ya bahwa kalau berdoa itu yang teknis, yang detail sekali aja. Misalnya Bapak minta sesuatu, anggaplah minta biaya pernikahan Bapak, karena besar. Ya, Bapak mau ngadain pernikahan misalnya di Balai Sidang gitu ya, butuhnya 2 miliar. Sudah mintanya sekali aja, jangan besok lohor minta, ya Allah biaya pernikahan 2 miliar. Asal minta lagi begitu kata Allah, mau nggak dengar? Allah itu Samiun Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sebelum kita melontarkan itu kepada Allah, Allah tahu. Ya, doa itu formalitas kita supaya kita melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah dengan berdoa. Jadi hendaknya jangan tergesa-gesa. Sudah yakin, ya Allah, saya minta ini titik. Tunggu aja. Kalau memang tidak dikabulin, nah itu ada keterangannya nanti. Ya, ada keterangannya. Itu enggak? Berapa tadi? 4 ya? 4. Nah terakhir yang kelima, ini ya rada sulit ya, tapi mesti dilaksanakan. Karena dalam hadis kursi riwayat Ahmad, Rasulullah pernah mengatakan begini, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqul lakum, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman padamu. Jadi Rasulullah menyampaikan firman-Nya Allah yang tidak tercantum dalam Quran, tapi ini masuk hadis Nabawi, namanya hadis kursi. Ya. Apa firman Allah? Muru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Perintahkanlah orang berbuat baik dan cegahlah orang berbuat munkar. Qablu an tad'uni fala ujibu. Sebelum nanti datang kamu minta padaku, aku gak kabulin. Kamu minta pertolongan padaku, aku tidak tolong. Kamu minta ampun padaku, aku tidak ampun. Jadi kita disuruh segera berdakwah. Berdakwah itu nggak selalu harus duduk sendiri, Pak. Berdakwah itu begini, Bapak setuju dengan kebaikan, nggak setuju dengan kemaksiatan, itu berdakwah. Jadi kalau ada orang berbuat, mau ada gejala berbuat sesuatu yang mengandung dosa, cegah, ya begitu. Dosa itu nggak boleh. Jangan disediain tempat malah Pak, anak-anak pada beli AO, beli minuman, sini aja deh, sini biar aman, sini aja. Jangan, ya. Jangan dukung kemaksiatan. Itu termasuk dakwah. Jadi mencegah kalau udah ada perintahnya, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa lihat kemungkaran cegah dengan tangan kalau kuat. Kalau nggak kuat kayak saya tuh, kemungkaran digokin saya, ya. Wa ila yastati fa bil lisani, kalau nggak kuat dengan tangan, dengan lisan, nggak kuat dengan lisan dengan doa, dengan hati, qalbi doa ini. Ya Allah, saya nggak setuju ini. Baik. Jadi yang kelima ini, orang yang gak dikabulin doanya karena sepanjang hidupnya nggak pernah dia berdakwah, nggak pernah nyeruin kebaikan pada orang, nggak pernah cegah kemungkaran, maka dia tidak akan pernah diterima doanya. Maka jadilah sales Allah. Allah itu punya sales. Allah itu tidak minta ditolong, tapi Allah berkata, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan meneguhkan agama dalam hatimu. Surat Muhammad ayat 7. Jadi kita disuruh dakwah. Dengan dakwah kita menjadi berasa enak lapor ke Allah, mau minta apa sama Allah. Ya Allah, aku udah membelamu. Aku minta ini dong, gitu. Punya excuse, punya alasan kita untuk berdoa pada Allah. Gitu ya. Jadi ada 5. Saya ulang tadi. Yang pertama adalah sebab-sebab doa kita dan kabul. Dalam doa kita tuh ada dosa, ada unsur dosa dan unsur qatil rahim. 1. Yang kedua tadi
makanan haram. Kita ada unsur makanan haram dalam tubuh kita, pakaian haram, minuman haram, penghasilan haram, sehingga doa kita tidak dikabul. Yang ketiga, kita berdoa tidak yakin akan dijabah dan main-main, nggak fokus, itu nggak akan dijabah, nggak akan dikabulkan. Yang keempat, doa kita terlalu bersifat tergesa-gesa dengan berpikir, dengan berkata, aku udah berdoa berkali-kali kok nggak pernah dikabul sih. Ya makanya begitu lagi Pak. Ya Allah lebih marah. Lalu yang terakhir adalah hendaknya orang yang berdoa itu kalau mau dikabul cepat adalah menjadi agen-agennya Allah dengan cara berdakwah. Setuju saja dengan kebaikan, kemudian nggak setuju dengan kemaksiatan itu cukup. Ya. Banyak manfaat untuk orang lain, baik dari ilmu, baik dari harta, baik dari segala macam. Itu termasuk dakwah. Jadi penyebar kebaikan di muka bumi ini. Saya kira ini semua Bapak mampu dan sangat mampu dan bahkan sudah dilakukan. Ya. Bapak pikir gampang berperan menjadi Pak Arto? Pak Arto ini nyari judul untuk dakwah seminggu bisa berapa judul? Mesti itu. Tapi dilakoni. Mudah-mudahan doanya dikabul. Amin. Bapak doain saya, maafin saya juga. Nah sekarang buat supaya kita nggak salah paham, apa sih, gimana secara Allah mengabulkan doa? Apa sesuai yang kita pikirkan? Persepsi kita tentang mengabulkan doa itu bagaimana? Jadi gini, cara Allah mengabulkan doa itu cuma 3. Cara Allah mengabulkan doa cuma 3. Artinya, maknanya doa yang disebut terkabul itu melalui 3 jalan ini. Pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watahu. Allah mengabulkan doa satu dengan cara langsung ngabulin. Jadi ketika kita berdoa nih, ya Allah minta ini, langsung dikabulkan. Ini pun sesuai yang diminta. Minta apa dikabulin. Hanya waktunya bisa saja besoknya langsung, atau kalau enggak kita yang dapat jatuh ke anak kita, jatuh ke cucu kita. Hati-hati nih gitu ya. Jadi jangan buru-buru bilang gak dikabul, tunggu. Ya nunggunya bisa 20 tahun, 30 tahun. Waktu anak kita yang dapat. Kalau saya minta, misalnya minta mobil, udah mau meninggal nggak dapat juga. Lalu jangan langsung bilang doa saya gak dikabul. Wah, waktu anak kita dapat mobil. Itu cara Allah. Yang pertama, anjala segera dikabul, tapi waktunya kita nggak tahu. Langsung dikabul. Yang kedua, cara Allah apa? Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Allah tunda, nggak Allah kasih langsung, tapi Allah genepin di akhirat. Wah ini paling enak Pak. Ini paling enak Pak. Ini yang bisa bikin kita banyak bekal kita di akhirat nanti. Banyak-banyak berdoa Pak. Kalau bisa berdoa yang kira-kira nggak dikabulin. Ya Allah saya minta saya punya masjid kayak Istiqlal. Ya Allah saya minta mobil yang banyak 20 biji, saya minta rumah yang besar. Kan nggak dikabulin tuh kan? Pastilah. Masa Allah dikasih. Tapi nanti sama Allah dikasih di akhirat. Begitu kita di hari kiamat kita lihat, ini apa ya Allah? Ini doa-doamu yang tidak saya kasih. Ini saya kasih ke kamu sekarang kan kesabaranmu menunggu. Yang kedua itu ya. Jadi Allah cara mengabulkan doa yang pertama segera dikasih, entah kita, entah besok sekarang 10 tahun lagi, atau tak kepada anak kita, yang penting dikasih. Yang kedua Allah tunda doa kita di akhirat. Di akhirat nanti mungkin kita bawa pahala kecil, bawa pahala ya kita ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi karena doa-doa kita yang tidak pernah dikabul di dunia ini, sama Allah dibalas di akhirat. Dikasih, jika mau bensin, di bensin sekarang. Enak banget naik bensin di akhirat. Bapak beli bensinnya di akhirat tuh di dekat neraka. Itu yang ini pakai rok pendek semua. Bidadari nggak mau, mau kan? Berkat doa. Makanya doa di sini aneh-aneh aja. Minta istri yang cantik, pada kita udah tua, kayak nggak dikasih di sana. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir, cara Allah adalah
wa imma ayas rifa'u nasu'i mislaha. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak terima. Allah mengabulkan doa kita. Yang ketiga adalah dengan cara mengganti doa kita itu dengan mencegah kita dari keburukan yang semisal. Misalnya gini, saya minta kekayaan, minta harta, sama Allah kayaknya nggak dikasih, padahal kita dikasih bebas dari penyakit jantung. Seumur-umur sampai meninggal nggak pernah sakit. Allah cegah itu, kita nggak tahu tapi cegahnya apa. Bapak nyangka nggak kalau sekarang Bapak bisa selamat? Itu di rumah ada plafon, nggak ibadah Bapak semalam. Yang lindungi siapa? Allah, tapi nggak pernah terima kasih gitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang kita dihindari dari keburukan serupa itu karena doa kita. Allah yang paling tahu apa yang kita butuhin, apa yang diperlukan oleh kita, Allah yang paling tahu. Jadi ketika kita minta ini, Allah tahu itu gak baik buat kita, diganti sama Allah, dikabulkan doanya dengan cara mencegah kita dari keburukan itu. Nilainya sama dengan itu. Nah itu caranya. Jadi mulai sekarang berdoalah dengan menghindari diri dari lima tadi dan berdoa. Gak usah ngurusin dikabulnya gimana. Yang penting Bapak tahu bahwa Allah caranya mengabulkan yang paling baik adalah yang pertama, yaitu dengan cara langsung memberi. Bapak tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa pengen punya anak soleh itu umur 40. Dikabulkannya ketika beliau umur 112. Nunggu berapa tahun? 80 tahun. Beliau dihitan kemudian umur 80. Dihitan sendiri hitannya pakai kapak. Ini berani kan? Iseng-iseng. Nih. Habis. Ya karena syarat untuk memiliki anak kan muslim kan mesti dihitan. Beliau berdoa itu belum dihitan. Lalu ada turun wahyu. Beritan lah, beritan ngambil kapak. Kalau gitu paling ke bengkong aja udah. Nabi Ibrahim sendiri, ya sendiri. Lalu doanya dikabul, punya anak namanya Ismail. Ketika beliau umur 112 tahun, bayangkan sahabatnya berdoa. Nah kita doa bersetahun aja udah ngomel-ngomel sama Allah. Allah ini katanya maha mendengar kan? Terus ada lagi yang bilang sama dia, ya tenang aja, Allah kan nggak mesti kamu doa, Allah mesti banyak orang gitu. Salah semua itu Pak. Yang Allah maha mendengar, Allah maha mengabul, tapi caranya kita belum tahu. Ada demikian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya silakan. Silakan, Pak Jendral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar Pak, kalau udah sholat saya nggak usah doa lagi. Ya. Itu kan sholat adalah doa. Ya, betul. Nah, cukup untuk berzikir. Nah itu satu. Yang kedua, kapan kira-kira waktu doa yang supaya terkabul, yang mustajab lah gitu Pak. Iya. Itu aja Pak. Ya, pertanyaan pertama, sholat itu mendoa. Udah sholat bukan doa lagi ya memang dalam sholat itu doa yang sentralnya ada di duduk atau sujud. Robin, Bele, Warhamni, Majidun itu udah mencakup semuanya Pak. Terus kemudian kalau doa tersebut dengan menyeru bukan minta, setiap bapak takbir itu ada doa, semua doa. Memang masuk akal kalau habis doa nggak usah doa lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau bapak berdoa pun tidak apa, nggak ada hukum di sini. Jelas Rasulullah juga mencontohkan ya, ketika habis salam ada doa kita tuh. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika astagfirullahaladzim wa la ilaha illa anta. Jadi dua-duanya boleh berdoa. Yang kedua apa? Waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu sudah didakwakan sama beliau. Pertama yang paling musuh. Oh iya. Mungkin nanti dulu. Mungkin saya ambil sedikit ya sebagian dari itu. Ada waktu-waktu khusus Pak. Misalnya begini, ada hadis yang Allah turun ke langit dunia
di sepertiga malam terakhir. Ini persis dengan perintah orang sholat tahajud di Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa yunqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa tartila. Jadi bangunlah di setengah malam, tambah sedikit, akhirnya jatuhnya sepertiga malam terakhir. Kira-kira sekarang tuh setengah jam sebelum subuh. Nah, Bapak di sejadah tuh minta tuh nangis-nangis deh. Tapi kita nggak bisa nangis sih Pak. Ya, kadang-kadang tuh nangis bawa bawang kita. Ya Allah. Memang kalau kita tersentuh, hati kita fokus, pasti nangis Pak. Baik kita apa pantas kita banyak dosa, minta. Orang mah baik kalau minta kan baik-baik, banyak dosa minta. Nah itu ya waktunya seperti yang terakhir. Yang kedua di hari Jumat. Hari Jumat itu ada satu waktu yang para sahabat yang hadis yang mengatakan yang masyhur ya. Ada di antara asar dan maghrib misalnya gitu. Atau waktu khotib antara dua khutbah ya gitu. Ini Pak itu juga pernah menerangkan ini. Berarti nggak masuk juga ya beliau. Kita nggak masuk ini. Begitu Pak Janda ya. Tinggal keterangan detailnya tanya sama beliau nih. Lebih canggih gitu. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Memang pertanyaan itu harus Pak dalam hal ini. Pertama kalau Bapak nggak tanya, Bapak membuat yang sama sedih Pak. Apa gue ini didengar Yang kedua memang ada Rasulullah bilang Sifa'ul ini soal obatnya jahil, obatnya bodoh itu bertanya. Hadis ini keluar karena gini Pak, sahabat Nabi ada yang luka kepalanya, luka luar lagi Pak. Gitu. Beliau kemudian tidur malam, mimpi basah, ihtilam. Lalu beliau keluar subuh bilang sama teman-teman yang lainnya, "Ya aku ini mimpi basah gimana? Harus mandi wajib, tapi ini luka, kepala luka." Sahabat yang lain bilang, "Tidak ada jalan keluar, kamu harus mandi." Maka dia mati. Lapor ke Rasulullah. Rasulullah bilang, pada bodoh semua ini. Sifa'ul ini soal obatnya bodoh bertanya. Padahal dia bisa saja berguling-guling di pasir, nggak usah mandi, karena dia tayamum. Jadi sifa'ul ini soal. Tanya dulu baru berfatwa. Nah, obatnya kebodohan itu bertanya. Bapak kalau di luar taklim kan sering nanya agama atau terpikir tentunya. Begitu di sini pada bengong semua. Bengong. Nah, jadi tersinggung Pak yang sama. Gitu. Kalau ada lihat itu ya. Tapi ya boleh. Silakan Pak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya pertama, adat berdoa itu yang baik seperti apa? Iya ini ada penyakit 12 itu. Udah mau makan nasi bulu. Ya, begini, pada dasarnya ketika imam itu berdoa, kalau kita pengen berdoa sendiri, cara gimana ya Tante? Maksudnya kan begini, di dalam doa itu kan kita juga pengen dong doa sendiri, apa yang imam mau. Sedangkan imam membawa umpamanya bacaan seperti itu pokoknya. Sedangkan kita pengen belok ke kanan. Nah caranya gimana ya? Udah itu aja. Ya. Ya, Jadi sebenarnya yang ditanyakan dua-duanya adalah masalah adab. ya. Ya ada berdoa dan adab kepada imam ya. Adab. Sedangkan doa yang dibahas doa yang dibacakan imam, saya yang dua-dua ya. Betul. Soalnya yang dibacakan imam itu ada doa di luar sholat. Betul. Nah peraturannya ada pada imam itu adalah imam itu untuk diikuti. Sholatnya, doanya nggak apa-apa nggak diikuti. Nggak apa-apa. Bapak berdoa sendiri, tapi dengan adab. Nggak usah bilang sama imamnya juga. Imamnya lagi Rabbana atina, pam, gue doa sendiri ya. Nah, mufarokoh aja. Mufarokoh sendiri, ya. Dan untuk menghindari fitnah supaya jangan kelihatannya masjid itu banyak macam alirannya. Ya ikutlah angkat tangan dan imamnya. Tapi berdoa sendiri dan jangan keras-keras. Jangan imam. Gitu dia. Yang pertama ada berdoa tuh tadi juga saya terangkan ada berdoa
mungkin untuk ijabah, yakin. Terus dalam surat Al-Araf itu ada khosyi'an, ada khusyuk, artinya tadarruan, jangan keras-keras dalam berdoa. Jadi sebetulnya udah dimengerti bahwa berdoa itu adalah ketundukan kita. Jangan berdoa dengan sombong gitu loh. Jangan adabnya aslinya ada 12 tapi saya ringkas begitu aja. Ada 12 nanti mungkin next session saya terangkan lagi gitu ya. Udah diterangkan ya, ada berdoa kalau Pak atau ya. Ini banyak kiai Pak. Kebetulan saya di jamaah baru, tapi di atas. Oh iya. Gitu Pak ya. Arli? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholawat, Ya. sholawat itu adalah juga doa. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad termasuk doa. Dan tadi diterangkan jangan dicampur dengan nyanyian. Ya. Ternyata banyak sekali fenomena sekarang itu sholawat yang muncul selain yang diajarkan oleh Nabi, Ya. sembari dinyanyi-nyanyikan seolah-olah itu menjadi senjata. Ya. Nah, bagaimana adab dalam bersalawat kepada Nabi? Begini, jadi kita tidak menafikan banyak sholawat yang muncul adalah sebagai pujian. Aslinya sholawat itu yang cuma satu, itu sholawat Ibrahimiyah. Ketika turun ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan ya, Al-Ahzab ayat 56-nya. Al-Ahzab. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Maka orang-orang beriman, wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi itu dengan taslim dan berilah salam dengan yang taslim lah, yang sopan gitu ya. Lalu sahabat tanya setelah turun ayat ini, hai Nabi, kami tahu caranya salam padamu gimana? Ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Nabi. Tapi kami nggak tahu cara bersalawat padamu yang diberitahu itu. Lalu Nabi berkata, kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya itu. Yang dipakai di tahiyat benar. Ya, adapun ditambah syairi dan segala macam itu urusan Bapak. Yakini aja yang paling baik gimana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya itu. Lalu muncul setelah itu ada salawat-salawat yang lainnya itu. Sebagai bentuk pujian dan doa kepada Allah melalui dibawanya Nabi, ya, atau salawat badar yang intinya juga salawat kepada Nabi. Tapi perlu Bapak ketahui, urusan salawat ini agak unik nih. Saya kata Bapak, kenapa salawat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sakral? Tahu nggak ayat itu? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Bayangkan nggak? Ada satu makhluk yang Allah dan malaikat bersalawat padanya. Ini makhluk ini bukan sembarang makhluk nih berarti. Khairul khalqi, baik-baik makhluk. Yang namanya Nabi Muhammad SAW. Maka kita diperintah juga. Allah dan malaikat saja bersalawat kok. Hai orang beriman, kamu salawat atas Nabi. Tapi kita nggak tahu caranya gimana. Allah bersalawat gimana pada Nabi, lalu malaikat bersalawat pada Nabi gimana gitu. Maka sahabat nanya, gimana cara bersalawat padamu? Coba lihat jawaban Nabi. Kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita disuruh bersalawat sama Allah. Tapi kata Nabi, caranya bersalawat gini, ya Allah, berilah salawat pada Muhammad. Kita nyuruh Allah lagi. Kita disuruh salawat nih. Kita nyuruh Allah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat pada Nabi. Karena hanya Engkau yang tahu bagaimana cara memuliakan Nabi, bukan kita. Maka kita balikin teks itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bukan kita yang kirim dirinya. Kita minta lagi sama Allah supaya Allah bersalawati Nabi. Banyak Pak, uniknya salawat. Allah mengumumkan Allah bersalawat kepada Nabi. Allah menyuruh orang beriman bersalawat.
Nabi kemudian memberitahu caranya bahwa kita minta lagi pada Allah supaya berselawat, muter tadi begitu. Artinya selawat ini penting, tindakan memuliakan Allah dengan meminta Allah memuliakan makhluknya yang dimuliakan oleh Allah. Nah loh, diulang lagi itu susah. Ya. Jadi yang pakai lagu ini jujur aja sebagai orang Islam. Kita lagi nyanyi, pakai selawat itu aja. Kalau lagi selawat, ya udah caranya yang benar. Loh. Coba bayangkan kalau Bapak nggak bisa pisahin antara berselawat dengan lagu dan berselawat saja. Coba selawat yang di tahiyat dipakai lagu, boleh? Pakai tahiyat itu baru kata suruh masuk selawat. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelahnya bilang dia batal, semua juga batal. Ya Allah, benar. Jadi pisahkan saja. Kalau mau melakukan selawat silakan. Ya Nabi salam alaika, silakan. Nanti bagaimana hukumnya? Jangan tanyakan sama saya, tanyakan sama yang melakukan. Anda begini ada dalilnya, ada ya udah, silakan. Atau dia yakin bahwa ini akan Allah kasih pahala, ya monggo. Ya Pak ya. Jadi tapi tetap bahwa ada adab itu jangan dilakukan Pak. Doa-doa kita jangan ada lagu, karena lagu itu lahuan, permainan dunia lagu itu. Terkecuali Rasulullah pernah bilang baca Quran itu pakai lagu, zayyinul Quran bi aswatikum. Makanya orang yang mencari kori Muhammad, nah karena enak daripada dia datar gitu kan gak enak. Tadi juga pakai lagu atau orang yang azan boleh pakai lagu. Coba baca dulu azan datar aja. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kayak samanya sama odading, odading itu odading. Sama kan datar dengan lagunya. Gitu. Jadi itu kue daging Pak, cakwe. Saya heran tuh ada kue serempang odading. Ya Pak ya, jadi kita jujur aja sebagai umat Islam. Niatnya kita menyanyi, apa mau berdoa, mau salawat gitu. Kalau salawat ya, salawat ya. Saya kira itu hanya seni aja sih Pak, seni. Orang banyak sekarang, ya kan? Orang menikahi anaknya, masuknya dulu kan pakai lagu Jawa, sekarang salawat. Ya Rabbi bil Mustafa jalan, itu sakral gitu. Padahal itu lagu, ya kan? Balik mako sidana, wafir, ya kan? Ya, itu semua seni adat istiadat, ya, yang membawa-bawa agama. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah mana yang kita syari, dan kemudian Allah ijabah sebagai ibadah. Ya. Nyanyi juga ada pahalanya kadang-kadang. Itu kita dulu kan nggak lepas dari lagu Pak. Mak kita gitu tuh kan. Ada yang lagu syari, la ilaha illallah, ada yang apa lagu Jawa segala macam itu. Ya kan? Lagu itu boleh-boleh aja, tapi kadang-kadang berlebihan. Gitu Pak. Saya kira cukup ya. Dan saya mohon dimaafkan sekali lagi atas segala ucapan atau tindakan yang barangkali membuat kesinggungan Bapak. Tapi lihat saya hanya mari sama-sama kita belajar supaya Allah meridhoi segala amal ibadah kita. Amin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.